Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Engkau pun akan memberkati kami hari ini dan dalam perjalanan kami dalam hari-hari selanjutnya. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Sehingga firman Tuhan menjadi penuntun dan pelita bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 17 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songoni dohita torop sadaging di bagasan Kristus. Alai ruas bedo hita sama hita. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita berbeda. Masing-masing kita diberikan karunia sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tidak sama, tetapi semua kita diberikannya. Kelebihan saya mungkin bisa menjadi kelemahan orang lain. Kelemahan saya mungkin menjadi kelebihan orang lain. Demikianlah Tuhan menjadikan kita begitu sempurna untuk saling melengkapi, untuk menyempurnakan semua yang dikehendakinya di dalam kehidupan. Roma 12 ini berbicara secara khusus tentang kehidupan yang diperbaharui, tentang kehidupan yang sungguh-sungguh benar dan menjadi persembahan yang kudus di hadirat Tuhan. Bagaimana hidup kita, hidup kudus, hidup benar yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan salah satu kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam keakuran, penuh kasih seorang dengan yang lain. Kehidupan kita digambarkan seperti anggota tubuh. Satu tubuh tetapi punya banyak anggota. Anggota tubuh kita masing-masing bekerja sesuai dengan porsinya. Dan satu hal yang diingatkan Paulus di dalam renungan ini bahwasanya setiap anggota tidak boleh merasa lebih penting atau lebih utama dari yang lainnya. Sekalipun dia terlihat lebih bekerja keras, lebih kuat dan lain sebagainya juga. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana banyak anggota tetapi satu tubuh, yaitu di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan yang masing-masing mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Apa yang dikatakan dalam renungan ini secara khusus di kalimat terakhir, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Artinya, seorang dengan yang lain itu punya hubungan yang tidak dapat dipisahkan, yang saling melengkapi untuk mendapatkan kesempurnaan. Bukankah demikian dalam kehidupan kita? Di dalam simbiosis kehidupan, kita ini saling membutuhkan, saling menguntungkan. Jika dikatakan anggota yang seorang terhadap yang lain, berarti di sini ada satu sifat kerjasama yang saling menolong. Bagaimana saya menolong orang lain dan orang lain juga menolong saya. Karena memang seperti apa yang saya katakan tadi, tidak ada yang sempurna.
Semua kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 12 ayat 4 mengatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Di sini sangat jelas dikatakan bahwasanya setiap kita berbeda. Setiap kita punya peran masing-masing. Tangan tidak dapat berkata dia lebih kuat dari kaki. Kaki tidak berkata dia lebih hebat dari mata. Demikian juga sebaliknya. Tetapi semua akan melakukan tugasnya sesuai dengan porsi masing-masing. Tugas yang dilakukan untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, supaya tubuh dan hidup kita mencapai kesempurnaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai apapun dan seperti apapun hidupmu saat ini, janganlah pernah menganggap bahwasanya engkau lebih kuat, engkau lebih hebat. Tetapi syukurilah kepada Tuhan jika engkau kuat dan hebat. Tuhan sedang memakaimu. Tuhan memerlukanmu untuk menguatkan orang yang lemah. Demikian juga ketika engkau merasa sangat lemah, tidak berdaya dan tidak punya apa-apa, jangan pernah minder. Jangan pernah merendahkan diri, tetapi lihatlah bahwasanya dalam kuasa Tuhan, engkau akan kuat, engkau akan mampu menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga orang-orang akan percaya dan menjadi setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwasanya kita sangat penting, kita berharga bagi Tuhan, dan Tuhan memakai kita untuk kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia. Jangan menyerah ya, dan tetaplah semangat memakai segala talenta yang diberikan Tuhan. Dan syukurilah itu, supaya kita tidak pernah kecewa, supaya kita tidak pernah merasa diasingkan atau bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi dengan segala talenta itu, kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami berperan dan berfungsi di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi anggota tubuh Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pakailah kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu di dalam perkataan dan perbuatan kami. Jangan biarkan kami menjadi sombong ketika kami mendapatkan segala sesuatu yang kami harapkan. Dan jangan pula biarkan kami jatuh dan merendahkan diri kami ketika kami belum mendapatkan yang kami harapkan. Tetapi biarlah dari itu semua kami semakin percaya dan terus terpaut kepada Allah, supaya hidup kami semakin baik dan semakin berkenan kepadamu. Berkati kami dalam segala perencanaan dan pekerjaan kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya dengan baik, karena kami yakin dan percaya jika Tuhan ada dan berkenan atas kami, maka semua pekerjaan kami akan berhasil dan tentu berbuah dengan baik. Ajari kami juga Bapa untuk memakai setiap berkat-Mu, dan biarlah Engkau memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang berduka cita. Biarlah kekuatan daripada-Mu menjadi semangat bagi mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhanlah yang memulihkan, yang menyembuhkan saudara-saudara kami semua. Kami percaya Bapa, yang baik telah Engkau siapkan dan akan Engkau berikan kepada setiap orang yang beriman dan percaya kepadamu. Ampunilah kami Tuhan dalam setiap dosa pelanggaran kami, yang kami lakukan melukakan hati Tuhan, saudara-saudara kami. Biarlah hari ke hari hidup kami semakin lebih baik dan terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.